Syarat santri supaya kerasan itu pertama harus dibully, kedua harus gutikan. Bener nggak sih Gus itu? Gini ya, saya dulu ketika mondok itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, para santri, para alumni, para wali santri, dan para santri di seluruh Indonesia, para netizen dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat sentosa dan dijauhkan dari bahayanya virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di suasana yang setengah pagi setengah siang ini, kita berjumpa lagi di channel akun Instagram kami, Santri Ngasinan. Bersama saya Sadat Muhibi akan menemani teman-teman 60 menit ke depan dalam acara Ngaji Milenial dengan tema memaknai Hari Santri. Dan alhamdulillah juga sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah kita, panjenenganipun Gus Farid Muttaqin Iskandar. Assalamualaikum Gus, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi agak sedikit kecewa ya karena semalam Manchester United kalah. Oh, kalah. Kalah berapa? Lagi. Masya Allah. Ampun. Kabar duka nggih Gus? Kabar duka. Dihujat sama netizen itu. Iya, ya Allah. Intermezzo aja kita ya, santai-santai. Oke, siap. Nggih. Dan perlu diketahui atau mungkin sudah banyak yang tahu kali ya kalau narasumber kita kali ini merupakan orang yang sangat terkenal atau masyhur lah di kalangan pondok pesantren. Beliau merupakan putra dari Murabbi Rohina, pengasuh pondok pesantren Al Amin Kota Kediri, panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Iskandar. Dan untuk tema hari ini adalah kita ngobrol tentang Hari Santri. Ngoten nggih Gus? Siap. Gus, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mungkin Gus Farid bisa menyapa terlebih dahulu para santri, para netizen yang hadir secara virtual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun berada, sahabat-sahabat online, khususnya teman-teman santri Ngasinan yang mungkin hari ini sedang menonton, yang mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa mari kita memanjat sholawat karena atas limpahan amaliyah beliau kita semua dapat mengikuti jejak Islam yang dulunya jahiliyah menjadi hari ini. Teman-teman semua, pagi ini mari kita mengikuti ngaji santri milenial ya. Nggih, ngaji santri milenial. Kita bersantai-santai saja, tidak usah terlalu serius. Nggih. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, terkhusus di musim pandemi Covid ini harus selalu tetap menggunakan protokol kesehatan. Kira-kira itu pembuka saya. Ya, terima kasih Gus Farid sudah dibuka dan disapa teman-teman yang berada di kejauhan sana melalui layar kecilnya, entah HP, entah netbook dan lain sebagainya. Gus, mengenai tema hari ini nih, by the way ngomongin soal santri. Iya. Sampai hari ini yang padahal peringatan Hari Santri Nasional itu udah kelewat beberapa hari yang lalu kan Gus, tanggal 22 Oktober kemarin. Tapi kok masih ada aja ya pondok pesantren, lembaga-lembaga Islam yang menyelenggarakan peringatan Hari Santri Nasional. Sebenarnya kalau boleh dikuliti, boleh dicari tahu, ada makna seperti apa sih Gus di balik kata santri itu? Jadi kalau definisi santri itu kan sebenarnya ya sangat banyak ya. Tetapi yang jelas santri itu adalah orang Islam yang berpegang terhadap agamanya Allah.
yang belajar agamanya itu terdapat di Nusantara. Terdapat di Ya. Nusantara. Karena kenapa kok saya katakan di Nusantara? Kalau di negara-negara seperti Mesir, Arab itu bukan santri, tetapi tilmidun muridun. Tilmidun murid. Siap, ya. Jadi kalau di Indonesia itu namanya santri. Santri. Sapaan daripada yang istilahnya kalau di sini kiai ya. Kiai. Kalau di negara-negara seperti Mesir atau Arab itu kan sapaannya itu syekh. Syekh. Iya, Oke. syekh. Nah, begitu. Nah, kalau di sini sapaannya yaitu santri. Kemudian apa sih yang kita ambil makna daripada pembelajaran di pondok pesantren? Tentu yang pertama adalah keberkahan. Jadi dulu pertama itu kan yang membawa Islam itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian turun kepada sahabat, ada Utsman, Ali, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar. 4 khulafaur rasyidin itu nggih. Iyalah. Kemudian kan lambat laun beliau juga meninggal kan. Nah, turun lagi namanya ke tabi'in. Nah, tabi'in ini kemudian juga turun lagi kepada tabi'at tabi'in, turun lagi ke tabi'in dan seterusnya. Dengan perkembangan Islam yang terus berkembang mulai dari Mongolia, Persia sampai ke Indonesia, itu bergantilah nama, yaitu kalau di khususnya di kalangan pesantren itu yang mengajarkan namanya kiai. Nah, kalau di negara-negara barat itu tadi namanya syekh, seperti yang panjenengan tuturkan tadi. Dan sapaannya itu bukan santri kalau di sana itu. Bukan santri. Kan begitu. Jadi hakikat santri itu adalah orang-orang Islam yang kemudian belajar di pondok pesantren. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, santri itu kan merupakan pelajar yang istimewa. Pelajar yang istimewa. Kenapa harus istimewanya kenapa? Jadi begini, pelajar tersebut tidak hanya diberikan sebuah ilmu pengetahuan saja, atau kalau bahasa Abah itu value saja. Value. Tetapi juga diberi sebuah pengetahuan nilai-nilai. Apa itu? Yaitu kesopanan, nilai-nilai keadaban, nilai-nilai akhlakul karimah, kemudian kemandirian juga, ya kan? Kemandirian, ya kan? Santri kan nyuci sendiri, kemudian masak sendiri, dan lain sebagainya. Ini adalah pembentukan karakter atau mental yang dididik di dalam pondok pesantren, dan itu tidak dimiliki oleh pendidikan di luar pesantren. Kira-kira begitu. Berarti itu yang diisi bukan hanya otaknya saja ya, tapi jadi juga tingkah lakunya, laku, gitu. Karakter itu tadi, nilai-nilai akhlakul karimah, ya kan? Karimah. Dan panjenengan juga sebagai santri sering kan bagaimana didoktrin oleh guru-guru bahwa al-adabu faqal minal ilmi, adalah adab itu lebih mulia, lebih utama daripada ilmu, begitu. Gus, mungkin kalau untuk saya sendiri nih yang kebetulan sedang nyantri, sedang mondok di tempat panjenengan, kira-kira sudah bisa dikatakan 100% sebagai santri nopo dereng sih, Gus? Kalau untuk saya sendiri itu. Lah, kamu tadi ikut ngaji nggak? Ikut jamaah nggak? Kalau tadi sih saya ikut, Gus. Kalau kemarin? Gus. Ketiduran nih. Iya itu. Jadi sederhananya kalau cuman ingin dikatakan sebagai santri itu kan cukup dia yang bermukim di pondok pesantren, yang dititipkan oleh wali santri, entah itu 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, seperti walaupun pondok Ramadan. Nah, itu sudah dikatakan sebagai santri kan begitu. Makanya santri itu sebenarnya sangat melekat terhadap diri seseorang yang sudah berada di pondok pesantren. Seperti itu. Ya. Jadi tapi sekali lagi di pesantren itu kan selalu memberikan motivasi, selalu memberikan ajaran-ajaran yang positif.
terhadap teman-teman santri yang ada. Soal santri itu seperti kamu gitu kira-kira. Yang tidak ngaji dan tidak jamaah pada saat pagi tadi. Ya itu soal lain, Tapi yang jelas pesantren sudah memiliki aturan untuk bagaimana teman-teman santri ini selalu menjalankan kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang positif. Iya, terima kasih. Siap. Kalau seperti itu terus yang diambil sebagai hari peringatan itu kok santri ya Gus? Kenapa kok bukan lora atau hari kiai, hari abah, hari bunyai, hari habaib? Kenapa kok malah hari santri? Memangnya seperti apa sih Gus? Santri itu punya sejarah apa? Memang dulu waktu pembentukan atau usulan ingin dijadikannya hari santri pada 22 Oktober ini banyak pertentangan. Salah satunya dari kelompok atau ormas di luar NU lah yang tidak bisa saya sebutkan di sini, itu mengatakan bahwa kenapa kok ada hari santri? Kenapa kok harus hari santri? Kan begitu. Kemudian saya ingat betul Yai Said Akil Sirot, ketua PBNU pada saat itu mengatakan ke presiden bahwa ya ada hari Ibu Kartini, ya kan? Iya, tidak ada hari Jenderal Sudirman. Iya. Ada hari guru, tidak ada hari murid dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mengupas sejarah ya tentu bahwa di 22 Oktober ini adalah bulan antara di mana kemerdekaan atau persiapan 10 November itu terjadi pada 22 Oktober. 22 Oktober. Ya, siap. Gitu. Berarti Indonesia memiliki tanggal cantik ya Gus. Selain tanggal 17 Agustus juga Indonesia memiliki tanggal 22 Oktober sebagai peringatan Hari Santri kita. Seperti itu. Terus untuk sepak terjang santri sendiri Gus, di masa lalu itu mungkin bisa sedikit digambarkan ngoten Gus, perjuangan santri atau peran santri dalam merebut kemerdekaan seperti itu. Jadi kalau kita merefleksi sejarah ya, jadi bagaimana dulu kita berbeda sejarah ya, cerita sejarah itu bagaimana dulu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan satu dekret yang disebut dengan resolusi jihad. Resolusi jihad. Yang isinya antara lain adalah mengutus seluruh umat Islam yang berada di Masyafatul Qasr, karena memang pada saat itu tempatnya di Surabaya. Di Surabaya. Yaitu wajib hukumnya untuk berangkat perang melawan penjajah. Berangkat perang melawan penjajah. Nah, akibat daripada dekret resolusi jihad tersebut, maka para kiai, para santri itu berangkat ke Surabaya untuk perang melawan penjajah. Siapa orang yang berada di garda terdepan untuk melawan sekutu tersebut? Ya santri, ya kiai. Santri kiai. Kan TNI belum ada ya? Belum ada, iya. Polri juga belum ada. Belum ada. Baru saja merdeka ya Gus? Baru saja merdeka 17 Agustus. Nah kemudian NU 1926 sudah lahir. Iya. Kemudian Ansor Banser 1934 lahir. Ya pasti orang-orang di garda terdepan ini ya selain orang-orang para kiai itu tadi, para santri juga Ansor Banser. Iya, Ansor Banser. Nah, akibat dari itu maka terjadilah suasana yang genggam gembita ya. Terjadilah sebuah peperangan di 10 November. 10 November. Nah, di Surabaya sana ya? Di Surabaya ya. Kiai-kiai sepakat mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat hadir ke Surabaya untuk perang melawan penjajah. Sampai Jawa Barat sana ya? Sampai Jawa Barat sana. Padahal itu. Surabaya itu Jawa Timur, tapi kiai-kiainya sampai Jawa Barat juga. Sampai Jawa Barat berangkat untuk melawan para penjajah itu. Para penjajah. Nah, ini artinya bagaimana peran santri dan kiai ini di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini mengikut andil di dalam kemerdekaan tersebut.
gitu loh. Maka sudah selayaknya negara memberikan afirmasi, memberikan pengakuan atas pesantren, santri dan kiai terhadap perjuangan para kiai dan santri. Oh, seperti itu. Iya, Iya, jadi Gus, begitu. alhamdulillah. Jadi munculnya hari santri itu, sejarah hari santri itu begitu. Berarti adanya peringatan Hari Santri 22 Oktober itu sebagaimana pengakuan atau bukti legitimasi dari pemerintah kepada para santri atas jasa-jasanya di masa lalu hingga saat ini, baik baik saat sebelum ini, kemerdekaan gitu ya, maupun sampai masa-masa kemerdekaan. Bagaimana dulu sebelum pasca Orde Baru, ya kan, kemudian Orde Baru, pasca Orde Baru, reformasi, dan sampai hari ini, alhamdulillah santri selalu ikut peran aktif begitu di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita harus confident, tapi jangan over confident gitu. Harus confident bahwa kita ini sebagai insan atau santri yang sangat diperhitungkan keberadaannya, baik itu secara intelektual maupun secara kualitas keilmuan dan akhlaknya. Berarti artinya santri itu bukan hanya cuman dihitung jumlahnya karena banyaknya ya Gus, tapi diperhitungkan gitu ya? Iya, diperhitungkan karena kualitasnya. Jadi bukan hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas. Buat apa besar tetapi kalau tidak tidak mempunyai kualitas atau kapasitas. Iya. Lebih baik sedikit tapi berkualitas kan? Iya Gus. Daripada besar tapi guru ngono-ngono kuwi, kira-kira begitu. Iya. Berarti Gus, kalau santri di masa lalu kan itu tantangannya adalah melawan penjajah. Iya, betul sekali. Kalau santri di masa milenial itu tantangannya melawan siapa ya Gus? Kamtib keamanan pondok kah? Itu salah satunya. jadi Kamtib pondok ini selalu menjadi lawan dalam selimutnya santri gitu. Padahal santri sendiri, keamanan atau kamtib sendiri itu perlu diamankan gitu. Keamanan perlu diamankan. Keamanannya perlu diamankan. Mungkin Gus Farid bisa menjelaskan apa saja tantangan santri yang lagi dihadapi di era milenial seperti ini? Yang pertama tentu yang perlu dihadapi oleh santri hari ini adalah bagaimana santri hari ini harus bisa menjadi santri yang multiperan. Seperti apa itu Gus, multiperan? Contohnya kita harus mampu menguasai ilmu-ilmu, tidak hanya ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, ilmu-ilmu siasah, ilmu-ilmu jadi gini, kalau dulu itu kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan slogannya Iskariman au Mutsyahidan gitu. Iskariman au Mutsyahidan. Ya, hidup mulia, merdeka atau mati syahid. Kalau hari ini kan Iskariman au Jahiliyah atau hidup dengan kebodohan. Jangan begini. Hidup mulia tidak, ya kan? Bodoh iya, mati enggak gitu. Ini kan jadi sampah masyarakat. Nah, artinya santri hari ini harus mampu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan kondisi problematika yang terjadi pada hari ini. Santri misal berperan di politik, ya kan? Ya, jujur saja. Adakah Gus santri yang sekarang berperan di politik? Mulai setelah pasca Orde Baru, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur ya yang menjadi presiden, ya kan? Presiden, iya. Kemudian tentu di kabinetnya banyak sekali menteri-menteri yang dari santri. Kemudian juga lanjut ke eranya Megawati, SBY, dan sampai hari ini di eranya Pak Jokowi ini kan banyak sekali santri-santri yang berperan atau tampil di eksekutif maupun legislatif. Di birokrasi pemerintah. Ada Gus Yakut. Kan? Di legislatif ya banyak banget. Dan masih banyak lain, atau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang di pemerintahan, ya kan. Kemudian belum lagi di sektor-sektor perekonomian.
ya meskipun tidak terlihat banget, tetapi santri ya karena dididik dari pesantren itu menjadi manusia yang tidak glamor ya kan, menerima apa adanya. Zuhud ngoten Kah Gus? Ya enggak zuhud banget lah. Bilang zuhud tapi mobilnya mewah-mewah ini ya kontraproduktif. Jadi gitu. Ya itulah santri hari ini harus mampu menjadi multiperan menurut saya. Ya, multiperan. Jadi seperti di pondok kita ini ya, atau di pondok-pondok yang lain itu kan ada sekolah khusus ya seperti TKR ya kan. Kalau di SMK ya, teknik kendaraan ringan, terus nah itu kan untuk mengasah skill gitu loh. Jadi kalau pagi dia diasah untuk menjadi santri yang bisa membongkar, membuat motor atau mobil, malamnya dididik atau didoktrin ilmu-ilmu agama. Jadi lengkap gitu, lengkap. Jadi tidak, kalau yang didahulukan apa tadi tidak hanya value tetapi juga nilai-nilai. Ya. Bisa disimpulkan seperti ini Kah Gus? Kalau santri itu pagi dididik seperti orang Hollywood. Gimana? Kalau malam tuh santri dididik seperti orang Hadramaut. Ya, tapi ya jangan terlalu liberal gitu. Jangan terlalu bebas. Kalau Hollywood kan bebas. Iya. Terus Gus, apa itu sebelum kita berbicara mengambil kesimpulan atas apa yang kita omongkan hari ini, bolehkah kita membuka pertanyaan bagi para santri-santri yang hadir secara virtual? Boleh. Layar kaca. Nggih, silakan kepada semua netizen, para pemirsa, Instagramer yang pengen bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Kita lihat sebentar Gus, sudah adakah yang mulai pengen bertanya atau lagi bertanya gitu? Sambil menunggu pertanyaan dari para netizen, mungkin Gus Farid di akhir sesi menyampaikan sepatah dua patah. Belum akhir sesi ya ini ya? Belum akhir sesi, masih ditambahkan gitu. Aja, ya. Masih awal ini mukadimah ini tadi. Oke teman-teman yang pengen bertanya silakan tulis di kolom komentar. Bertanya apa saja terserah mengenai tema hari ini tentang Hari Santri. Kalau untuk santri sendiri itu berarti harus mempunyai goyah seperti apa Gus di era milenial seperti ini? Jadi digital ini berkaitan dengan digital ya. Jadi santri di era digital ini menurut saya kan wasilah ya. Jadi wasilah bukan goyah gitu. Tapi goyahnya santri itu ma'rifatullah gini. Goyatu tolabul ilmi ma'rifatullah. Jadi goyahnya santri itu menggunakan sosial media untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Harusnya begitu kan? Memanfaatkan teknologi. Nah, artinya saat ini santri harus hadir di ruang digital, tetapi juga harus bisa dipastikan semua aktivitas yang di dalamnya itu ada kebermanfaatan. Jangan sebaliknya, malah kemudaratan. Nah, kemudian terus kalau ditanya misal, apakah ruang digital ini bisa merubah karakter santri gitu. Yang notabene pesantren ini sudah mempunyai pondasi atau bangunan yang luar biasa ya. Yang disebut oleh Ki Hajar Dewantoro itu adalah pendidikan yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia.
begitu. Meskipun itu ditentang oleh banyak profesor. Ya, menurut saya perlu kita ketahui bahwa pertukaran kebudayaan itu yang saat ini sedang terjadi di ruang digital itu lebih menguasai, artinya sisi universalnya itu lebih menguasai daripada kajian-kajian keislaman. Misal contoh ya, saya kasih contoh. Misal begini, buang sampah sembarangan, ya kan? Itu kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Iya. Ya kan? An-nadhafatu minal iman, ngaten kah, Gus? An-nadhafatu minal iman. Tetapi yang kalau kita tanya generasi-generasi milenial hari ini, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Ya karena memang menghindari kebanjiran, ya kan? Iya. Kemudian menghindari pencemaran dan lain sebagainya. Bukan an-nadhafatu minal imannya. Padahal kajian keislaman ini, ya kan? Kajian keislaman ini harus menjadi orientasi yang unggul di kalangan pesantren. Artinya kalau kita mampu menggunakan sosial media dengan dengan bagus, ini harus memberikan hal-hal yang demikian, begitu. Nilai-nilai yang kajian-kajian keislaman yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat umum. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu tabayun, ya. Kita ini harus bertabayun ketika mendapatkan informasi yang dirasa kurang valid. Harus tabayun. Nah, yang kedua adalah tawakuf, ya kan? Tawakuf. Apa Gus artinya? Tawakuf itu memilih berita, ya kan? Memilih berita yang diberitakan itu harus jelas dan kebenarannya harus jelas, begitu. Valid gitu. Valid gitu, harus kemudian baru kita share. Nah, jadi jangan ketika ada berita yang kurang valid itu kita beritakan. Gitu. Santri harus bisa memilah-memilah itu. Nah, permasalahan terbesar, faktor atau permasalahan terbesar dunia, ya kata-kata Bang Ghazali itu, faktor atau permasalahan terbesar di dunia ini adalah ketika orang-orang yang tidak paham terhadap permasalahan itu berbicara seolah-olah dia ahlinya. Dia ahlinya. Gitu loh. Seolah-olah dia ahlinya. Nah, maka Imam Ghazali dawuh, apabila orang-orang yang tidak tahu itu diam, maka permasalahan yang ada di dunia ini akan sedikit terurai. Kira-kira begitu. Maka bertawakuflah ketika kita akan memberitakan sesuatu yang sifatnya masih samar gitu. Iya, sifatnya masih samar. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tajanubidon. Jangan suka bersuudon. Oh, ngoten. Apalagi kalau positive gitu thinking. Jadi kalau melihat sesuatu di ruang digital, kita jangan suka bersuudon. Apalagi melihat nyun sewu, kita sudah menjadi alumni, melihat guru kita, melihat dzuriyah, kemudian sekilas kelebat kita melihat beliau-beliau di ruang digital, kemudian ada salahnya ya gitu ya, kemudian kita bersuudon. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi itulah beberapa poin yang harus kita miliki untuk bekal kita hadir di dalam ruang digital. Iya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Gus. Saya coba lagi lihat ada yang sudah menyampaikan pertanyaan atau belum. Ya. Kira-kira dari para pemirsa netizen dan teman-teman santri kayaknya udah paham semua nih Gus tentang pengulikan hari santri gitu. Iya. Kira-kira Gus Farid adakah pesan atau kesan dua patah yang mau disampaikan ke teman-teman lagi? Gini ya, bukan pesan sih ya, ini kan belum akhir ya, jadi kita masih santai-santai. Jadi kalau ditanya siapakah sosok inspiratif ya, ya. Santri
sosok inspirasi santri yang patut diteladani oleh santri itu sendiri. Ya tentu yang pertama menurut saya adalah pengasuh Gus. atau kiai yang di dalam pondok tersebut. Karena bagaimanapun pengasuh itu telah memberikan teladan kepada kita semua secara langsung dan nyata. Bagaimana sikap beliau, perilaku beliau, cara mendidik beliau, ya kan? Yang bukan hanya kelihatan di dunia maya saja, tapi dunia nyata gitu ya? Iya, yang kan kita kalau di pondok pesantren kan nggak boleh bawa HP kan? Iya. Nah itu yang sosok yang menjadi inspirasi kita untuk dijadikan sebagai rujukan. Karena itu tadi kita selalu diberikan teladan oleh para kiai untuk menjadi santri-santri yang unggul. Nah kemudian kalau kita berbicara para tokoh perjuangan Hari Santri gitu ya, ya tentu banyak sekali. Ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Absullah, Kiai Bisri Sansuri, itu adalah pahlawan-pahlawan yang waktu itu ikut di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu ya. Kesimpulan. Terima kasih Gus atas bincang-bincangnya, atas perjuangannya, atas pengetahuannya, atas ilmu-ilmu barunya yang panjenengan sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan itu tadi sudah merangkap kesimpulan kah Gus? Belum. Dari panjenengan dereng. Belum. Jadi bisa sedikit diambil poin dari yang Gus Farid sampaikan bahwasanya yang namanya santri itu adalah mereka yang belajar ilmu agama sekaligus yang ada di Indonesia saja. Kalau luar Indonesia bukan santri namanya tilmidun. Iya. Dan yang ngajar itu asyekh kan? Asyekh ya. Kalau di Indonesia namanya bukan syekh tapi kiai. Jadi dengan berjalannya perkembangannya Islam pada saat itu, kemudian yang sampai hadir di Indonesia, kita ini mempunyai isi yang sama, tetapi caranya berbeda, ya kan? Iya. Mengulik ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi diberikan oleh para kiai, bukan para sahabat atau tabiin itu tadi, tetapi para kiai. Tapi esensinya sama gitu loh. Esensinya insya Allah sama karena beliau-beliau adalah warasatul anbiya kan, penerus para nabi. Nah, di keilmuannya gitu. Nah, kita harus bersyukur mendapatkan kesempatan menjadi santri, ngangsu kaweruh kalau bahasa di kitab ya. Ngangsu kaweruh nyucup ilmune para kiai yang notabene para kiai itu adalah warasatul anbiya itu tadi. Isinya sama tetapi kemasannya beda gitu. Kemasannya berbeda. Iya. Apalagi? Terus ada yang sudah mulai bertanya belum ya di teman-teman ini? Tenang aja dulu, kita masih lama ini. Terus mengenai santri Gus. Iya. Santri di pondok salaf sama di pondok modern tuh beda atau sama sih Gus sejatinya Gus? Ya, kalau kita lihat dari esensi santri tersebut kan ya sama saja. Sederhananya kan itu tadi, santri itu adalah orang yang ingin belajar agama, yang kemudian bertempat di pondok pesantren yang diasramakan. Sebenarnya kan diasramakan. Itu sudah menjadi santri. Tetapi yang menjadi beda itu kadang-kadang adalah ketika dia sudah menjadi alumni. Kalau salaf ya keilmuan keislaman, keagamaan itu lebih kental karena memang fokusnya di situ. Kalau pondok pesantren formal ya, kalau hari ini bicara formal, yang pondok pesantren yang ada sekolahannya umum formal itu tadi kan, kemudian yang malamnya diniyah itu ya dapat dua gitu. Baik itu umum dan agama gitu agama begitu. Ya, sama saja kalau kita
mengulik esensi daripada santri itu ya sama saja. Tapi yang membedakan biasanya adalah ketika dia sudah menjadi alumni. Oh, itu seperti itu. Nah. Terus untuk sampean mondok sudah berapa tahun, Mas? Saya mondok di tempat panjenengan ini alhamdulillah baru 3,5 tahun, Gus. Baru 3 tahun. Semoga setengah. kerasan. Ya 3,5 tahun itu ya sudah ukurannya sudah lebih dari kerasan. Oh, ngoten nggih. Iya. Pernah gudikan juga, Gus. Pernah gudikan juga ya. Itu katanya itu syarat buat kerasan, Gus. Syarat buat kerasan ya. Gudikan itu. Atau seperti ini, Gus. Saya tuh pernah mendapat asumsi dari tetangga kamar saya. Iya. Syarat santri supaya kerasan itu pertama harus dibully, kedua harus gudikan. Benar nggak sih, Gus itu? Gini ya, saya dulu ketika mondok itu memang bulian itu sepertinya menjadi hal yang biasa dan menurut saya itu pembentukan mental. Walaupun sakit hati, Gus. Walaupun sakit hati. Jadi dulu itu waktu saya mondok itu disuruh beli roti yang namanya roti bance. Di dunia ini kan nggak ada roti bance itu. Bance itu kan yang buat alas, iya, buat nginjek. Nah itu kata saya, asem ini orang awas ini. Dan gitulah. Nah harus gudikan itu tadi ya. Iya harus gudikan. Iya ya, hampir semuanya, hampir mayoritas itu gudikan. Gitu. Saya aja masih membekas, ada bagian-bagian yang membekas yang dulu ketika di pondok gudikan sampai hari ini membekas. Tapi jangan kita asumsikan ya. Ini yang harus kita patahkan asumsi daripada masyarakat. Kenapa gudikan? Karena di pondok pesantren itu kumuh begitu. Padahal tidak, gitu loh. Padahal kan tidak, di pondok pesantren hari ini ya, pondok pesantren hari ini kan ya bersih, bagus, ya kan? Iya, apalagi tiap hari ada jadwal piketnya kan, Gus. Padahal apalagi itu ada jadwal piketnya. Ini asumsi dari masyarakat yang tidak tahu gitu loh. Jadi gudikan itu bukan karena di pesantrennya kumuh, ya kan? Iya. Terus jorok, tidak. Ya pesantren kita, ya kan? Alhamdulillah bersih. Tiap hari ada yang nyapu. Tadi kamu nyapu nggak? Gus, tadi nyapu tapi cuma di kamar doang. Gak nyapu ya. Berat ini. Gitu. Jadi itu. Jadi gudikan itu bukan karena di pesantrennya. Kadang memang itu rahmat dari Allah ya. Dari Allah ya. Untuk menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Kalau yang tadi menguji karakter mental itu tadi, ya kan? Iya. Yang pertama mental itu tadi, dibully itu tadi. Yang kedua menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Belum lagi kalau istilahnya santri baru itu dibully nanti. Ya. Kan kalau awal-awal mondok itu rasanya itu hancur dunia gitu kan. Hancur, Gus. Dunia itu hancur banyak. Kalau pertama mondok saya keinget mondok saya. Kenal enggak ada yang kenal. Iya, enggak ada yang kenal. Kemudian sungkan iya, ewu, dibully dan lain sebagainya. Nah, itu tidak kita sadari bahwa itu adalah menguji atau pembentukan karakter mental kita. Nah, ketika nanti kita keluar dari pesantren berhadapan dengan masyarakat yang begitu kompleks, kita sudah siap menghadapi hal-hal yang semacam itu. Terus biasa dibully, ya kan, namanya juga hidup. Iya, Gus. Kita benar saja dibully dan dihujat, apalagi salah. Salah. Double Gus buliannya. Double. Berarti harus benar-benar kuat mental ya, Gus. Soalnya di pondok pesantren sendiri dilatih penggemblengan mental. Penggemblengan mental dan kesabaran itu tadi. Kesabaran. Melalui mukjizat gudikan. Berarti konsekuensinya ada dua dong, Gus. Kalau nggak sabar, berarti kalau sabar tetap mondok di situ terus sampai bertahun-tahun sampai lulus. Kalau nggak sabar berarti ambyar dan akhirnya boyong gitu ya. Oke. Sudah ada yang bertanya kah? Gus, ini masuk pertanyaan dari Akang Santri yang namanya Otans _ 1106. Pertanyaannya, melihat perkembangan negara ini, apa saja peran santri dari masa ke masa dalam memajukan negeri ini, Gus? Oh, siap. Jadi begini ya, resolusi jihad itu kemudian memantik perlawanan.
yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menentang kedatangan para penjajah waktu kemerdekaan, ya kan? Yang penjajah kemudian melahirkan 10 November itu. Pasca kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa kaum santri itu ikut menjaga legitimasi kedaulatan Indonesia dengan memberikan status ulil amri atau masukan-masukan kepada presiden yang saat itu mengalami banyak pemberontakan. Itu di saat pasca kemerdekaan. Nah, pasca Orde Baru, tatkala era reformasi dimulai, konsep negara Indonesia mendapat tantangan hebat daripada kelompok-kelompok globalis, kan gitu, atau kelompok-kelompok Islam transnasional, ya kan, yang menghendaki pemerintah Islam global dan menolak Indonesia sebagai sebuah konsep nation state. Nah, begitu. Nah, atas isu ini lagi-lagi santri menjadi lini terdepan dalam mempertahankan bentuk negara dengan mengeluarkan slogan yang namanya NKRI harga mati. Nah, itu karena kenapa NKRI harga mati itu tadi? Karena pasca Orde Baru terjadi transnasional yang kemudian muncullah slogan yang namanya NKRI harga mati. Berarti waktu itu ada yang menghendaki negara biar enggak nation state gitu ya, biar Islam global gitu. Nah, saat ini kaum santri itu dihadapkan pada situasi yang kompleks, ya kan? Bagaimana isu radikalisme, isu liberalisme, ekstremisme, bahkan terorisme ini mengancam negara kita. Belum lagi kasus-kasus horizontal, transnasional seperti Papua Merdeka, ya kan? Iya. Kemudian gerakan Aceh Merdeka. Nah, ini konflik antar suku seperti ini semakin menampakkan diri dan memberikan ancaman yang nyata, kan begitu bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian belum lagi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan lain-lain. Nah, santri hari ini hadir untuk menyelesaikan, mengurai permasalahan-permasalahan yang ada itu tadi. Menjawab problem-problem di sekitar itu tadi. Baik melalui seminar-seminar, kajian-kajian, melalui teman-teman santri yang ada di parlemen, ya kan, yang ada di eksekutif dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan masukan kepada pemerintah untuk menjawab problematika yang ada, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Gus. Pertanyaan yang pertama sudah terjawab dan ternyata santri dari masa ke masa, dari mulai pra kemerdekaan hingga sekarang bahkan turut memberikan sumbangsih yang besar terhadap dinamika negeri ini. Terus ini ada pertanyaan masuk lagi Gus. Siap. Dari Anita Tasgiatum, Tanglet Gus, bagaimana cara kami menguatkan niat mencari ilmu ketika umur sudah banyak, permintaan dari rumah untuk ini itu, nikah mungkin Gus ya? Iya. Atau apalah nggak tahu. Sedang kami masih pengen menimba ilmu di pondok, yang mana yang harus didahulukan? Jadi biasanya memang di teman-teman santri itu problemnya begitu ya. Ya. Kalau masih kecil itu problemnya adalah nggak kerasa. Pengen pulang. Kalau sudah dewasa itu problemnya adalah disuruh pulang oleh orang tua, disuruh segera nikah, ya kan? Iya Gus. Nah, bagaimana sikap santri yang kalau menyikapi pertanyaan yang sudah dewasa kemudian diutus untuk pulang? Sebelum itu maka introspeksilah diri. Artinya, apakah saya ini sudah cukup? Bekal ilmu saya ini sudah cukup untuk kemudian benar-benar meninggalkan pondok pesantren, ya kan? Kemudian siap untuk berada di
tengah-tengah masyarakat, memberikan kebermanfaatan baik untuk dirinya sendiri, untuk suami, ya kan, untuk masyarakat keluarga dan untuk masyarakat sekitar. Kalau memang itu sudah dirasa cukup, maka ya tidak apa-apalah. Lebih baik sabar dahulu daripada menyesal kemudian. Iya. Sabar dahulu daripada menyesal kemudian. Sabar dalam arti ya terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar supaya bekal untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat itu benar-benar cukup. Oh, oke. Karena kalau sudah nikah itu biasanya sudah nggak fokus belajar. Fokus ya, anak istri gitu kan? Fokus anak istri, fokus mencari nafkah, ya kan? Iya. Apalagi kita sebagai laki-laki menikahi wanita kan tanggung jawab kita. Ya, gitu. Kalau santri kan ngaji, ngabdi, boyong santri putri gitu. Iya. Gitu. Jadi begitu. Jadi harus menurut saya ya sabar dahulu. Kalau memang dirasa belum cukup ilmunya untuk kemudian memberikan kemanfaatan untuk dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar. Tapi kalau dirasa sudah cukup dan sudah tamat atau lulus, meskipun jadi tidak ada ukuran ya, bisa atau tidak bisa itu biasanya tidak ada ukuran di pesantren itu. Karena itu pesantren hanya memberikan ilmu kebaikan, ilmu apapun itu, baik itu fikih dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadikan pintar itu adalah Gusti Allah. Itu adalah bagian dari hak prerogatif Allah. Begitu. Ya. Terima kasih banyak Gus. Terus simpulan. Ini berhubung waktunya sudah hampir mepet jam 11, jam setengah 12. Mungkin Gus Farid bisa memberikan sepatah dua patah di akhir sesi pada acara ngaji milenial kali ini. Baik, harapan saya santri-santri tetap dalam satu semangat ya. Iya. Bergerak dalam satu ritme, satu frekuensi yang tentu kita seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu tetap mempertahankan tradisi keilmuan yang ada, kajian keislaman, kajian kebudayaan, kajian kebangsaan, dengan memasukkan nilai-nilai baru, tapi dengan catatan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi lama, satupun tradisi lama yang ada di pesantren. Jadi begitu. Jadi santri harus adaptif ya. Awas terhadap santri, perubahan zaman. Gitu. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ilmu ini dapat bermanfaat. Amin. Untuk kita semua. Terima kasih Gus atas semua waktunya yang panjenengan luangkan untuk kita semua, untuk teman-teman santri yang hadir secara virtual, atas semua wejangan, atas semua pengalaman dan hikmah yang panjenengan tularkan kepada kita, semoga berkah. Akhir kesimpulan daripada ngaji milenial kali ini adalah bahwasanya santri itu adalah bukan hanya mereka yang mondoknya lama, tapi yang bahkan pondok Ramadan pun juga terhitung sebagai santri dan selalu mendapatkan doa dari kiai. Iya, alhamdulillah. Begitu juga panjenengan Gus, mohon doanya. Amin. Ilman nafi'a wa mubarakah. Amin. Dan dari yang Gus Farid sampaikan tadi, sebagaimana histori santri itu sudah sepantasnya lah bahwasanya santri memang adalah pemegang saham terbesar atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka sudah seharusnya santri mau dan mampu untuk mengemban dan menduduki sektor-sektor penting yang ada di dalam kehidupan bernegara ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sektor pendidikan, politik maupun kesehatan dan sektor-sektor lainnya. Demikian
ngaji milenial pada hari ini. Sampai jumpa di ngaji milenial selanjutnya. Saya mohon undur diri. Al-Fakir Sadat Muhibbi membersamai panjenenganipun Gus Farid Mutakin Iskandar mangan ketan duduhe santen, mangan kupat duduhe santen, mbok bilih lepat kawula nyuwun ngapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.